Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat sudah berhasil membuat laporan akhir KKN hingga selesai. Namun di sini ada beberapa masukan dari saya. Insya Allah ini berguna untuk kedepannya, apalagi untuk skripsi nanti. Kurang lebih sama aturan mainnya untuk penulisan laporan dan skripsi. Ini di bagian kiri, ini yang saya sudah review. Di bagian kanan ini yang belum saya review, belum saya perbaiki maksudnya. Di kiri itu sudah saya perbaiki, cuman nggak semuanya, kan ini lumayan ya, ada 58 halaman. Saya coba bantu perbaiki. Teman-teman silahkan nanti setelah ini ya coba diikutilah apa perbaikan dari saya. Ini enggak masalah ya yang di sini. Nah, skema yang ini logonya enggak masalah. Nah, yang ini saya perbaiki. Oh ya, bagian atas enggak ya. Ini saya perbaiki nih. Ini enggak ada komanya, jadi kurang bagus lah ininya susunannya. Maksud saya bukan koma tapi spasi. Nah, ini enggak ada spasinya. Jadi ini enggak ada spasi, jadi satu kalimat ya. Dari spasi. Kalau ada spasi kan memisahkan kata kan. Nah, ini satu kata, dua kata, karena ada spasi. Karena spasi itu kan dia memisahkan antara satu kata dengan kata yang lain. Nah, ini sudah saya kasih spasi. Nah, ya lumayan ini juga berubah susunan katanya kan. Nah, pengaruh sekali spasi ini. Jangan dianggap remeh ya. Kemudian nama, nah nama ini perlu diperhatikan juga. Aturan menulis nama itu kan yang pertama bisa huruf kapital semua atau di bagian awal aja, di bagian awal kata ini. Nah, sebelumnya itu punya Mbak Maria ini yang dia Yesusnya ini huruf kecil, harusnya huruf besar. Kemudian nah ini harusnya digeser ya, harusnya tuh dia sejajar antara huruf N ini dengan angka 1 dan seterusnya. Kalau memang dia dibuat sejajar dengan huruf N. Tapi kalau misalnya di tengah, kalau dibuat seperti ini kan di tengah nih ya, nggak perlu sejajar dia, karena ini kan rata kiri maksudnya. Kalau dibuat rata kiri berarti harus sejajar dengan ini. Tapi ya nggak apa-apa lah, nggak masalah. Itu nanti kalau misalnya membuat paragraf nanti ada contohnya di bawah. Kalau ini nggak apa-apa lah, biar aja begini, nggak masalah. Nah, ini sudah saya kasih tanda tangan saya. Saya akan nanti diperbaiki aja lagi. Sebenarnya nggak perlu pakai ini ya, titik ya. NIM, NIDN tuh. Kalau memang format template-nya seperti itu ya sudah ikuti aja. Kalau saya sih skripsi mahasiswa saya coret kalau ada titiknya, karena setahu saya nggak pakai titik NIM, NIDN itu. Tapi kalau template dari LP2M pakai titik ya sudah, biar aja, ikutin aja. Nah, di sini ini perlu dirapikan yang kayak gini nih. Ini kan beda nih ya, kiri kanan ya. Yang kiri ini sudah saya perbaiki. Caranya sebenarnya gampang aja ya. Ini tekan Ctrl J aja, CTRL J. Nah, nanti dia seperti ini. Nah, tuh kayak gitu deh. Jadi rata dia bagian kanannya nih. Bagian kanan paragraf itu dia rapi, rata. Oh, ini kan enggak. Nah, itu ya. Hampir semuanya nih saya lihat. Semuanya ya, saya lihat ke bawah itu enggak pakai Ctrl J. Ctrl J itu yang ini. Nih. Ctrl J. Justify. Nah, ini yang saya sudah perbaiki. Nah, ini ya, saya hapus spasinya, kelebihan spasinya. Nah, ini kan kayak gini ya, nggak perlu kelebihan spasinya nih. Dihapus, di backspace. Ini juga ini. Nah, ini ya yang saya bilang tadi, diratakan ininya sejajar. Nah, kalau saya sebut itu ketukan ya, ketukan ini. Kalau saya sebutnya ketukan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bisa 5 ini. Nah, jadi 5 atau 7 ketukannya. Harus konsisten ini sampai selesai.
dari awal laporan atau skripsi sampai akhir itu ketukannya harus sama. Kalau memang ketukannya 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 terus tiap paragraf. Kalau 7, 7. Nah, tambah titik ya. Nah, ini yang saya maksud tadi, sejajar dengan paragraf yang di atas. Ini kan enggak ya. Nah, harusnya dia sejajar seperti yang di kiri ini. Jadi ini gambaran before after ya. Before-nya di kanan, after-nya di kiri. Kemudian ini SWT. Jadi dalam menulis itu laporan, menulis karya tulis ilmiah, menulis skripsi itu teman-teman harus konsisten dalam menulis. Jadi seperti ini misalnya SWT. Nah, kalau memang SWT di awal tuh pakai titik, tapi dicek lagi ya bagaimana penulisan yang benar, SWT yang benar itu pakai titik atau tidak. Kalau memang tidak, ya berarti seperti ini. SWT sampai selesai. Kalau menggunakan SWT harus SWT-nya seperti ini. Jangan ada yang seperti ini, ada yang pakai titik, jangan. Kemudian saya tambahkan ini ya, unuk altim di belakang ini, unit 10. Nah, saya lihat juga di bagian KKN itu ada yang tidak huruf besar semua. Harusnya kan yang benar KKN itu huruf besar semua. KKN huruf kapital semua. Tapi ada yang tidak menggunakan huruf kapital. Nah, itu harus konsisten. Lagi-lagi kata kuncinya, keywordnya adalah konsisten. Jadi dalam menulis itu harus konsisten. Nah ini, misalnya ini juga kan mandiri KKN, mandiri unit 10, unuk altim. Kalau memang seperti ini kalimatnya harus konsisten. Begini terus. Ya. Misalnya ini kan, ini enggak ada nih, berarti tambahin mandiri, kayak gitu, harus konsisten. Nah, ini ya kelihatannya lebih rapi kan yang di kiri. Nah ini kelihatan ya. Nah ini kayaknya ini salah nih kalau saya lihat ini. Ini kalau menurut saya ini yang ke-10 karyawan yang telah antusias bla 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 bla. Makanya ini ada yang ke-10. Nah ini tinggal Ctrl J aja, nah dia rapi lagi. Nah, ini kenapa tidak mau nih? Nah Ctrl J, dia rapi. Ini rapi lagi nanti. Ini ya bedanya. Ini ada typo lagi, kata negara. Ditambahkan ya, disematkan tanda tangannya di sini. Nah, seharusnya itu penulis atau mahasiswa itu yang duluan menyematkan tanda tangan kan. Nah, kalau kita mau minta tanda tangan, kita harus tanda tangan duluan sebagai mahasiswa. Baru terakhir itu dosen. Nah ini ada yang inilah spasi-spasi antara kalimat yang di atas sama yang di bawah. Nah ini kan beda ya sama yang di kiri. Ini sudah saya hapus. Saya perbaikin. Nah ini masih ada, kan kelihatan ya apa spasi antar ininya kok ada yang lebih besar gitu jaraknya. Nah ini saya, kalau yang di bagian kiri ini sudah saya perbaiki. Nah, jadi lebih rapi. Nah ini kayak gini. Setahu saya seharusnya kalau ada poin ini seperti ini dia menjorok ke dalam harusnya. Nah, ini yang saya perbaiki ya, bab 1. Nah, ini yang before-nya. Nah, jadi sejajar antara ini poin A dengan paragraf yang di bawah, sejajar dia. Nah, ini ketukannya sama, 5 lagi, 1 2 3 4 5. Seperti itu. Ini berapa? Ini kan 3 aja ya, kurang 5. Nah, ini harusnya ini menjorok ke dalam kan? Nah, seperti ini yang di bagian kiri. Nah, ini sudah saya rapikan. Nah, seperti ini juga ya. Nah, sejajar. Nanti kalau ada lagi poin di dalam C1, misalnya C.1.1, berarti sejajar lagi dia. Seperti ini susunannya. Makin menjorok ke dalam. Nah, saya bantu sampai halaman 2 aja ya. Saya bantu perbaikin. Nanti sisanya teman-teman perbaiki. Yang perlu diingat itu konsisten. Sama seperti ini, halaman juga. Ini kan, ini bukan beda fontnya. Kita bisa lihat di sini, ini TNR, Times New Roman. Kalau ini kan bukan Tahoma. Nah, berarti kalau kita konsisten harus semuanya itu Tahoma. Dari awal sampai ujung itu Tahoma. Dari awal sampai akhir laporan Tahoma. Skripsi seperti itu juga. Nah ini yang saya temukannya KKN ini.
harusnya besar semua. Tinggal teman-teman pakai ini aja, Ctrl H seperti ini kan, Ctrl H untuk mereplace. Tadi juga sebenarnya saya replace juga bagian kata-kata kami, saya. Nah, dalam menulis laporan, karya tulis, skripsi, dan seterusnya itu tidak boleh menggunakan kata ganti saya, kami, kita, tidak boleh. Jadi harus menggunakan kata penulis, peneliti. Ini saya ganti penulis. Jadi sebelumnya tuh ada yang saya, kami. Nah, itu tidak boleh kalau dalam penulisan karya tulis atau laporan. Nah, ini sudah tidak saya baikin yang ini. Tapi saya cek juga. Nah, ini ya masih tidak rapi. Harusnya pakai Ctrl J. Kemudian daftar pustaka, ya kita langsung ke daftar pustaka aja. Nah, ke daftar pustaka. Nah, ini ya masih, ya ini kurang rapi nih. Ya sayang aja kalau dijilid tapi kayak gini masih kurang rapi. Nah, ini daftar pustaka. Setahu saya tidak seperti ini ya. Ini kenapa terlempar ke sini ya, bab 7, bab penutupnya. Masalah di sini ya, penutup, kesimpulan dan saran. Ini kok ada lagi. Ini ada penutup lagi. Harusnya ini daftar pustaka kan sudah. Dan tidak ada poin di daftar pustaka itu. Nah, setahu saya kalau di informatika itu dia menggunakan style apa? Style apa kalau di informatika? Saya nggak tahu di industri ya. Apa, coba dicek dia stylenya apa. Nah, yang ini apa. Dan kalau memang ada citasinya, harusnya citasi itu maksudnya kita memasukkan di dalam kalimat itu sumber atau referensi dari kajian pustaka, kajian literatur, misalnya yang ini. Kalau apa itu stylenya begini, kutipannya, bentuknya itu body note gitu ya. Kalau saya lihat sih nggak ada tadi di sini di laporan. Kalau citasinya seperti itu, nah, citasi. Kemudian daftar pustakanya bagaimana kalau apa? Ini American Psychological ya. Ini apa ya, American Psychological Association 7 edition itu apa? Nah, kalau apa itu bentuk daftar pustakanya, nah bibliografi namanya. Kalau teman-teman pakai Zotero atau Mendeley, saya sarankan sih pakai itu ya, antara salah satu. Kalau saya pakai Mendeley. Nanti kalau daftar pustakanya dibuat seperti ini, bukan seperti ini ya. Kalau memang apa, nah, dia nggak pakai angka. Ini kan pakai angka nih, 1, 2, 3. Kalau apa, kalau memang betul pakai style apa, harusnya seperti ini aja, nggak pakai angka. Kecuali IEEE itu pakai angka, tapi beda juga IEEE itu. Dia pakai ini, apa namanya ini, kurung siku, kalau nggak salah ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi coba diperbaikilah teman-teman. Dan juga saya lihat ini sudah saya perbaiki juga warnanya aja sih, tapi karena saya nggak punya referensinya kan, dari mana kalau mau perbaiki itu kan, kalau pakai Mendeley saya harus punya ininya, referensinya kan. Nah, kembali lagi ke keyword tadi. Keywordnya adalah konsisten. Nah, konsisten dalam menulis. Nah, kalau warna tintanya ya sebut aja lah warna tulisan ya, warna tulisan ini hitam, berarti tidak boleh ada warna biru seperti ini. Walaupun otomatis itu kalau di Word dia kalau link itu jadi biru ya, kita harus rubah jadi kayak gini, hitam. Nah, kalau saya ingat ya, Mendeley itu kalau link itu dia jadi hitam atau warna kayak gini. Kalau seingat saya sih dia hitam, jadi hitam. Dia udah berbentuk kayak gini, dia konsisten tetap ya hitam. Walaupun ada linknya itu tetap hitam. Nah, ini karena kita harus konsisten dalam menulis, ya harus dirubah ininya, linknya, warnanya ya, warna tulisannya maksud saya. Jadi tidak ada warna lain kalau dalam menulis itu.
Baik, itu saja, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon maaf lahir dan batin ya untuk semua. Semoga lancar, bisa secepat mungkin lah mengumpulkan laporannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.